Terima kasih telah menemani saya malam ini. Pelayanan kamu sangat memuaskanku. Wanita kaya itu memeluk Dazuang secara langsung dan bertanya apakah dia menyukainya. Dazuang memandangi wanita kaya di depannya. Dia masuk ke dalam hatinya. Kemudian keduanya bergulat di sofa. Dazuang setelah bercinta semalaman. Wanita kaya membuat sarapan lezat untuk Dazuang di pagi hari. Dan katakan pada Dazuang untuk makannya habis. Ini khusus buatnya. Setelah sarapan, Dazuang membawa mobil wanita kaya untuk mengantar wanita kaya ke perusahaan. Saat waktu pulang kerja, Dazuang datang ke kantor wanita kaya untuk menjemput wanita kaya untuk pulang kerja. Kembali ke rumah wanita kaya di malam hari, Dazuang juga menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin. Wanita kaya itu memandangi Dazuang untuk menyiapkan makan malam dengan cahaya lilin untuknya. Merasa bahagia sekali. Kemudian keduanya memiliki malam yang sangat menyenangkan. Setelah Dazuang berhasil memenangkan wanita kaya itu, tapi dia masih terobsesi dengan mantan pacarnya. Kemudian dia menyelinap pergi setelah wanita kaya itu tertidur. Faktanya, wanita kaya itu tidak tertidur. Dia tahu bahwa dia menyelinap pergi. Kemudian Dazuang kembali ke bar itu. Menemukan sudut untuk duduk. Diam-diam melihat mantan pacar di atas panggung. Tiba-tiba penonton di bawah panggung berteriak. Menyuruh mantan pacar Dazuang turun saja dan berkata bahwa dia bernyanyi terlalu buruk. Dazuang melihat semuanya. Sangat tidak nyaman di hatinya. Setelah melihat mantan pacar turun, Dazuang ingin pergi ke mantan pacarnya untuk menghiburnya. Tapi berjalan begitu saja ke sudut. Langsung melihat pemilik bar memarahinya. Dazuang melihat semuanya di matanya. Kemudian Dazuang menemukan pemilik bar. Tanyakan padanya tentang situasinya. Pemilik bar memberitahu Dazuang. Jika bukan karena pria kaya melindunginya di bar, dia sudah memanggil mantan pacarnya Dazuang untuk berkemas dan pergi. Dazuang ingin memikirkannya. Pria kaya itu membantu mantan pacarnya. Dazuang tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kemudian Dazuang kembali ke rumah wanita kaya itu. Baru saja sampai lantai bawah, wanita kaya menelpon pada Dazuang. Katakan padanya untuk memarkir mobil di lantai bawah dan dia bisa pergi. Sebenarnya wanita kaya itu tahu Dazuang pergi mencari siapa. Hanya wanita kaya yang tidak mau mengungkapkannya. Keesokan harinya, wanita kaya itu menemukan Dazuang. Katakan padanya untuk mengantarnya ke perusahaan. Di dalam mobil, wanita kaya bertanya pada Dazuang. Dia dan gadis yang bernyanyi di bar. Apakah punya hubungan? Dazuang melihat wanita kaya tiba-tiba menanyakan ini padanya. Dia tidak mau mengatakannya untuk sementara waktu. Wanita kaya melihatnya tidak berbicara. Wanita kaya bertanya dan menjawab sendiri. Mengatakan Dazuang dan bar menyanyikan gadis itu. Apakah ada hubungan yang tak terkatakan? Dazuang tidak senang mendengar ini. Menghentikan mobil dan jalan sendiri. Di malam hari, Dazuang kembali ke rumah wanita kaya. Wanita kaya sudah membuat makanan dan makanan besar lainnya, tepat ketika Dazuang sedang makan. Wanita kaya bertanya Dazuang untuk meninggalkannya hari ini. Apakah untuk menemukan gadis itu? Wajah Dazuang berubah. Tanyakan bagaimana wanita kaya tahu? Wanita kaya memberitahu Dazuang. Sebenarnya dia sudah tahu malam itu di bar. Dia melihat Dazuang memandangi gadis itu. Kasih sayangnya berbeda. Dan setelah dia tertidur malam itu, juga akan memanggil nama gadis itu. Dazuang melihat hal telah diketahui oleh wanita kaya. Dia mencari alasan untuk meminta wanita kaya itu mengantarnya pulang. Keesokan harinya, wanita kaya itu menemukan mantan pacar Dazuang. Tanyakan padanya apakah dia Xiaolan adalah mantan pacar Dazuang. Xiaolan terkejut bertanya kepada wanita kaya itu bagaimana dia tahu itu. Wanita kaya memberitahu Xiaolan. Dazuang pernah menceritakannya hal-hal mereka sebelumnya. Xiaolan menatap wanita kaya ini di depannya. Saya tidak tahu apa hubungannya dengan Dazuang. Tiba-tiba telepon Xiaolan berdering. Kemudian Xiaolan keluar untuk menjawab telepon. Tiba-tiba Dazuang datang untuk menjemput wanita kaya. Keduanya berpelukan ketika mereka bertemu. Xiaolan, yang kembali dari menjawab telepon, pas melihat kondisi ini,